Selamat datang di video serial korelasi klinis histologi. Kali ini, topik yang akan kita bahas adalah sensasi terbakar di dada atau heartburn pada penderita gastroesophageal reflux disease atau GERD. Apakah GERD? GERD adalah kelainan aliran balik atau reflux dari lambung ke esofagus. Esofagus adalah tabung yang menyalurkan makanan dari faring ke lambung. Pada keadaan normal, makanan akan mengalir dari esofagus ke lambung, lalu katup atau sfinkter bagian bawah esofagus akan tertutup. Jika sfinkter tersebut tetap terbuka, maka adanya gerakan meremas di lambung dapat menyebabkan isi lambung naik ke esofagus. Jika kondisi ini terjadi berulang-ulang, maka akan berkembang menjadi GERD. Salah satu tanda dan gejala yang umum pada penderita GERD adalah merasakan sensasi terbakar di dada atau heartburn. Bagaimana heartburn dapat terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat perbedaan tunika mukosa esofagus dan lambung. Tunika mukosa adalah lapisan terdalam pada saluran pencernaan. Tunika mukosa terdiri dari lapisan epitelium yang disokong oleh jaringan ikat, yaitu lamina propria. Pada lamina propria, kita dapat mengamati adanya glandula atau kelenjar. Epitelium pelapis esofagus berbentuk pipih berlapis dan pada lambung berbentuk batang selapis yang membentuk lipatan-lipatan. Terdapat vaveola gastrika dan glandula gastrika pada tunika mukosa lambung. Pada area lambung bagian tengah, kita dapat mengamati lipatan-lipatan besar tunika mukosa ke arah submukosa yang disebut rugae. Jika dilihat dengan perbesaran lebih kuat, pada permukaan mukosa lambung terdapat saluran atau lipatan-lipatan kecil yang disebut vaveola gastrika. Vaveola gastrika ini merupakan muara dari produk yang dihasilkan oleh glandula gastrika. Lapisan epitelium lambung mampu melindungi permukaan lambung dari asam lambung. Sel-sel pada vaveola gastrika yang ada di permukaan lambung, yaitu mukositus superficiae gaster dan exocrinocytus cervicalis, mampu menghasilkan cairan mukus yang bersifat alkali atau basah. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan pH pada permukaan lambung, sehingga menjaga pertahanan epitelium permukaan dari kerusakan akibat asam lambung. Asam lambung sendiri dihasilkan oleh exocrinocytus parietalis. Kondisi asam dalam rongga lambung dibutuhkan untuk mengaktifasi enzim pencernaan, yaitu pepsinogen yang dihasilkan oleh exocrinocytus principalis. Sementara itu, lapisan epitelium esofagus tidak mampu melindungi permukaan esofagus dari asam lambung. Pada esofagus, epitelium dan glandula esofagea berfungsi untuk melindungi permukaan epitelium dari gesekan dengan makanan, bukan dari cairan asam lambung. Sehingga, jika cairan asam lambung mengalir naik ke esofagus, maka akan menyebabkan kerusakan epitelium permukaan esofagus. Kerusakan epitelium esofagus mengaktifasi reseptor nyeri yang akan diterjemahkan atau dipersepsi sebagai sensasi seperti terbakar. Berikut mekanismenya. Cairan lambung rusak perapatan epitelium permukaan esofagus, sehingga kondisi asam dapat menyebar ke lapisan epitelium. Kondisi asam pada lapisan epitelium memicu pelepasan mediator peradangan atau inflamasi. Mediator inflamasi menyebabkan masuknya sel darah putih atau leukositus ke dalam jaringan epitel untuk merespon kerusakan lapisan epitelium. Kondisi asam pada lapisan epitelium juga mengaktifasi aliran saraf sensoris yang mengirimkan sinyal ke saraf pusat melalui nosiseptor atau saraf nyeri. Sinyal tersebut diterjemahkan atau dipersepsi sebagai sensasi seperti terbakar di dada. Demikian video korelasi klinis histologi kali ini. Sampai jumpa di video yang lain.